Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 18 di persidangan. Duduk di kursi ini tidak pernah terbayangkan oleh Dewi sebelumnya. Ruangan ini begitu sangat dingin oleh pendingin ruangan, namun dirinya merasakan begitu sangat panas, sehingga keringatnya bercucuran dari kakinya yang gemetar. Mbak Dewi, jangan cemas, jangan takut. Saya akan perjuangkan hak Mbak Dewi. Safira tersenyum, menenangkan wanita saat ini sudah duduk di depan hakim. Dewi memandang Safira. Ia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Setelah memberikan kata semangat untuk kliennya, Safira kembali duduk di kursinya. Dulu dirinya begitu sangat mencintai pria yang duduk di sampingnya saat ini. Namun kini ia begitu sangat membencinya. Setelah pria itu meninggalkan dirinya begitu saja ketika sedang mengandung anaknya. Sekarang pria itu datang kembali tanpa rasa belas kasihan, ingin mengambil anak selama ini dirawatnya dan dibesarkannya sendiri. Hingga sampai saat ini, Dewi tidak tahu alasan mantan suaminya ingin memperebutkan anak mereka. Rasa takut dan cemas semakin membuat kakinya gemetar ketika Dewi mendengar hakim mengetuk palu tanda sidang dimulai. Ketua hakim membacakan biodata mantan suami istri yang saat ini sedang memperebutkan anak mereka. Dewi dan juga Indra menganggukkan kepalanya ketika mendengar hakim membacakan tentang biodata mereka. Berdasarkan hasil tes DNA yang dilakukan, Ananda yang bernama Afran Bahri adalah putra kandung dari Indra Setiawan. Saat ini, penggugat selaku ayah kandung ingin mengambil hak asuh putranya, ucap hakim ketua sebagai pemimpin sidang. Indra duduk di kursi persidangan menganggukkan kepalanya. Kepada kuasa hukum penggugat, dipersilakan untuk memberikan bukti dan alasan yang kuat. Ketua hakim mempersilakan. Kuasa hukum Indra mulai melakukan pembelaan terhadap pilihan mereka. Mereka menunjukkan bukti-bukti bahwa wanita yang duduk di kursi persidangan itu tidak akan mampu membiayai hidup anaknya. Hakim ketua mendengarkan semua disampaikan oleh kuasa hukum Indra. Mereka menunjukkan bukti-bukti, foto rumah, pendapatan, dan sebagainya yang akan perkuat bahwa wanita itu tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Setelah mendengarkan semua uraian dari kuasa hukum Indra, hakim ketua memberikan kesempatan kepada ibu kandung anak tersebut. Bagaimana kuasa hukum dari Ibu Dewi? Apakah ada yang ingin dikatakan sebagai pembelaan? Tanya ketua hakim. Iya hakim ketua, saya akan memberikan bukti-bukti yang akan membantu klien saya. Safira beranjak dari duduknya dan bawa map hitam yang tebal. Ini bukti-bukti bahwa Ibu Dewi sangat bertanggung jawab terhadap putranya. Hakim ketua bisa lihat sendiri bukti-bukti yang sudah saya kumpulkan. Selain dari bukti-bukti ini, saya juga sudah mewawancarai para tetangga yang dulu pernah menjadi tetangga Ibu Dewi dan juga Pak Indra. Bila hakim ketua mengizinkan, saya akan mendatangkan saksi tersebut ke pengadilan. Safira yang berdiri di depan meja hakim menunjukkan bukti-bukti yang sudah didapatkannya. Semua bukti yang dimilikinya adalah data yang valid. Hakim ketua mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Safira. Setelah melihat semua bukti yang diberikan oleh Safira, hakim ketua mempersilakan kepada Safira untuk kembali duduk di kursinya. Hakim kedua dan rekannya yang lain ikut memeriksa bukti-bukti yang diberikan Safira. Silakan lakukan pembelaan Anda, Ibu Safira. Hakim ketua mempersilahkan Safira setelah melihat bukti-bukti tersebut. Bila kuasa hukum Pak Indra mengatakan bahwa klien saya tidak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya, namun kini saya akan berikan suatu pertanyaan kepada Pak Indra selaku penggugat. Klien saya ditinggalkan oleh Pak Indra ketika hamil dan menikah dengan wanita yang menjadi pilihan keluarganya. Di saat itu Ibu Dewi sudah melahirkan anaknya. Pak Indra menceraikannya. Bukankah seperti itu Pak Indra? Safira bertanya dengan menam pria saat ini duduk di samping kliennya. Pria ditanya hanya diam tanpa menjawab.
Selama Ibu Dewi hamil dan ditinggalkan oleh Pak Indra hingga ia melahirkan anaknya sendiri, Ibu Dewi tidak menelantarkan anaknya, ia membesarkan anaknya sendiri. Sedangkan Pak Indra tidak pernah menafkahi anak kandungnya. Dalam aturan agama serta aturan dari negara, Pak Indra selaku ayah kandung wajib menafkahi anak Anda meskipun sudah berpisah dengan ibunya. Bila dikatakan Ibu Dewi seorang ibu yang tidak mampu membesarkan anaknya, itu adalah anggapan yang salah. Ketika ia hamil, suaminya menikah lagi dan kemudian ia bercerai setelah melahirkan anaknya. Setelah anaknya lahir, Ibu Dewi membesarkan anak itu sendiri dengan bekerja keras, sehingga Ananda Arfan tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, sehat, dan juga tampan. Indra berkeringat dingin ketika mendengar ulasan yang disampaikan oleh kuasa hukum mantan istrinya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Semua yang dikatakan kuasa hukum mantan istrinya semuanya benar. Setelah bertahun-tahun melupakan anaknya dan lepas tanggung jawab terhadap anaknya, sekarang Pak Indra kembali datang untuk mengambil anak tersebut dengan alasan anak itu adalah anak kandungnya. Bahkan Pak Indra seakan meragukan anaknya sendiri hingga ia harus melakukan tes DNA. Safira sedikit mencibir memandang Indra. Indra hanya diam dengan menundukkan kepalanya. Dafa hanya diam memperhatikan Safira. Ia melihat Safira yang begitu sangat cerdas memberikan semua ulasan demi ulasan yang mampu membuat kuasa hukum Indra diam. Dewi hanya menangis ketika mendengar Safira membelanya. Ia hanya pasrah saat ini. Melihat ada yang peduli dengan dirinya seperti ini saja sudah membuat ia bahagia. Indra yang duduk di samping Dewi memandang mantan istrinya dengan ekor matanya. Saya sudah melihat semua bukti-bukti dari kedua belah pihak. Saya akan membacakan hasil keputusannya minggu depan. Minggu depan saya akan meminta saksi yang akan dibawa oleh Ibu Safira untuk memberikan kesaksiannya. Pada sidang minggu depan, anak dari Pak Indra dan juga Ibu Dewi akan kita minta keterangan dan juga kesaksiannya, jelas Hakim Ketua. Dewi menganggukkan kepalanya. Ia menangis ketika membayangkan bila putranya tidak bisa bersama dengan dirinya lagi. Sudah tidak ada lagi penyemangat hidupnya. Satu-satunya alasan ia bisa bertahan dan kuat hanya karena putranya. Mbak Dewi harus yakin dan banyak berdoa. Insya Allah kita menang. Safira memeluk Dewi yang menangis. Jika seandainya Ibu Safira memperbolehkan saya untuk mencium kaki ibu, saya akan lakukan. Hanya ini cara saya bisa lakukan untuk mengucapkan terima kasih. Dewi menangis. Mbak Dewi jangan lakukan itu. Apa yang saya lakukan ini semuanya karena lillahi ta'ala. Saya ikhlas karena Allah yang membukakan hati saya untuk membantu. Jadi Mbak Dewi jangan melakukan itu. Safira mengusap punggungnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Safira membuat air matanya semakin menetes. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan hamba dengan orang baik. Dewi memeluk Safira. Mbak Dewi harus yakin dan banyak berdoa. Saya yakin kita menang. Mbak harus yakin. Safira tidak henti-hentinya memberikan semangat. Bila kita tidak menang, saya ikhlas Bu. Saya tidak ingin ibu mendapatkan bahaya lagi hanya karena saya. Tidak apa Bu, rasa rindu ini akan saya rasakan dan akan saya nikmati hingga tak ada mempertemukan saya kembali dengan anak saya. Bisa berjumpa dengan Arfan di persidangan minggu depan saja sudah sangat membuat saya semangat. Dia mengusap air matanya. Ia kemudian tersenyum. Safira sungguh merasa tidak tega melihatnya. Ia bisa merasakan seperti apa perasaan Dewi saat ini. Namun sebagai seorang pengacara, Safira tidak boleh tidak lemah dan cengeng. Ia tetap berusaha menahan air matanya. Dafa sejak tadi hanya dia melihat Safira dan kliennya. Sifat Safira seperti ini yang membuat ia begitu mengaguminya. Safira begitu sangat cantik, memiliki hati yang bersih seperti salju. Ia begitu sangat peduli kepada orang lain. Mbak silakan pulang. Ada orang yang tadi menyebut Mbak akan kembali mengantarkan Mbak pulang, ucap Safira. Dewi menganggukkan kepalanya. Sejak tadi Indra hanya dia perhatikan mantan istrinya dari tempat yang sedikit jauh. Dewi keluar dari ruangan sidang bersama pria bertubuh tinggi dan tegap yang datang menjemputnya. Aku antar ya Fir,
Eva menawarkan jasanya. Ia berharap Safira tidak menolak tawarannya. Enggak usah, Fa. Fira akan langsung pulang dengan pengawal pribadi yang sudah disiapkan oleh Pipi. Safira tersenyum dan pergi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.